Salam tani selalu berinovasi. Kali ini saya akan bahas mengenai cara pembuatan pupuk untuk bulir padi biar lebih bernas, bagus, dan pengisiannya full sampai ke pangkal malai. Nah, ini kita bisa bikin sendiri. Bagaimana caranya? Ayo kita simak. Untuk pemupukan, baik itu spray ataupun tabur. Nah, jika pemupukan itu melalui spray atau kita buat sendiri, kita harus tahu. Nah, kita untuk bulir ataupun untuk di masa vegetatif, baik akar, batang maupun daun. Nah, saya di sini lebih kerucutkan kembali menuju ke bulir. Nah, bagaimana cara pembuatan bulir dan bahan apa saja? Sebenarnya bahannya itu bisa dari hewani atau dari nabati. Nah, saya yang akan buat sekarang itu dari nabati, dan khususnya saya bahannya itu yang banyak sekali, yang melimpah, biasanya terdapat di dapur. Nah, ini sudah saya siapkan bahannya. Nasi, ya, nasi sisa atau nasi bekas. Nah, ini nasinya kan masih bagus. Bagaimana Kang kalau nasi yang sudah berjamur atau sudah agak kuning, kadang agak hitam? Nah, ini juga saya ada contohnya yang seperti ini. Ini nasi yang sudah menguning. Nah, itu tidak masalah. Sebenarnya jamurnya itu sangat baik. Ya, namanya biasanya jamur rhizopus untuk yang terdapat pada nasi. Nah, itu bisa bagus sekali. Nah, adapun untuk pembuatannya, kita harus punya bakteri pengurai atau aktivator. Aktivator itu sendiri bisa dibeli melalui toko pertanian. Ada yang biasa gunakan IM4. Ya, IM4 ini sangat sederhana sekali dan sudah banyak di mana-mana. Dan ini yang buat pertanian, ada juga yang buat peternakan dan perikanan. Yang pertanian yang seperti ini warnanya kuning, jangan salah. Nah, adapun tidak menggunakan IM4, bisa juga jika punya aktivator sendiri boleh. Nah, ini caranya. Jika menggunakan IM4 itu dalam 1 liter air, airnya jangan gunakan air yang pam, bisa gunakan RO boleh, air sumur boleh. Yang lebih bagus itu menggunakan air hujan, ya, karena itu sangat baik. Nah, penggunaannya itu sebelum dimasukkan nasi ini, kita siapkan dulu bakterinya, bakteri pengurai itu 4 tutup dalam 1 liter air. Jadi 4 tutup ini dalam 1 liter, dan gulanya 4 sendok. Gulanya 4 sendok itu dimasukkan ke dalam air, diaduk dan dibiarkan 1 malam hingga membentuk seperti ini. Nah, hingga buatlah jadi larutan seperti ini. Nah, ini sudah siap menguraikan jadi bahan-bahan untuk nutrisi. Nah, ini didiamkan dulu 1 malam. Kenapa? Karena yang tadinya di dalam kemasan ini ada beberapa bakteri, ini banyak, bisa dilihat nanti. Nah, ini dalam bentuk dormansi atau istirahat. Nah, diaktifkan dengan glukosa, atau bisa ada yang menggunakan tetes tebu silahkan, ada yang menggunakan gula pasir silahkan, ya, mana saja silahkan yang ada yang mudah. Untuk saudaraku sekalian bisa menggunakan gula pasir atau tetes tebu. Nah, ini setelah jadi seperti ini, nanti nasinya dimasukkan ke dalam wadah. Silahkan wadahnya bebas, yang penting bisa menampung atau tahan terhadap, nanti ada ini mengandung gas, ada beberapa hari nanti dibuka. Nah, saya sudah buatkan seperti ini. Ini yang seperti ini bisa dilihat. Nah, nanti ketika sudah dimasukkan nasi ke dalam wadah ini, barulah dimasukkan
bakterinya, pengurai. Ini bakteri pengurai dimasukkan. Nah, nanti bertahap saja. Dalam satu wadah ini jangan nambah lagi bakteri, cukup satu kali pemberian. Jadi dalam 1 liter itu cukup untuk satu wadah ini. Cuman nanti kalau saya sih pemberiannya bertahap, karena ini nasinya juga tiap hari kan beda-beda, bertahap juga. Nah, nanti si pengurainya ini, bakteri pengurai ini, dia akan bertahap perlahan juga. Itu jadi seimbang posisinya, tiap hari dia mengurai, tiap hari nasinya atau bahan pengurainya ditambah, bahan penguraian yang diurainya ditambah ya. Jadi posisinya, cuman ketika 1 atau 2 hari setelah pemberian bakteri, nanti akan ada gas yang dihasilkan. Itu nanti akan ada gas yang dihasilkan. Jangan lupa ini dibuka tutupnya dibuka. Nanti seperti ini perlahan. Jadi posisi kita jangan sampai di atas tutup ini. Kadang dia bisa mantul ke atas, itu cepat sekali posisinya. Jadi itu berbahaya. Kita posisinya di samping saja bukanya. Nanti akan ada gas seperti ini. Perlahan saja. Nah, seperti ini nanti ya. Nah, itu ketika 1 atau 2 hari ketika dibuka menimbulkan gas, ini aromanya sudah bau tape atau asam kayak gitu ya. Jadi wangi. Ketika dibuka aromanya bau, tidak wangi, itu berarti ada yang kurang. Ya, ada yang kurang, nanti bisa ditambahkan. Nah, di sini ketika bisa dilihat ini baru 1 minggu, tapi posisinya sudah mulai lapuk ya di dalam. Ini bisa dimasukkan nanti bertahap. Ini baru sebentar udah ada gasnya lagi. Nah, nanti ini bisa dimasukkan pelan-pelan. Nah, gitu ya. Ini bertahap dimasukkan. Nah, ini sampai habis. Nih, yang ini juga bisa dimasukkan, itu bagus. Nah, lebih bagusnya lagi jika saudaraku sekalian mau menambahkan bintil akar. Jadi ada bintil akar dari keluarga kacang-kacangan atau tanaman kacang-kacangan, baik itu kedelai, baik itu lamtoro atau sejenisnya, itu akan lebih bagus. Jadi hasilnya nanti akan lebih cepat reaksinya untuk diaplikasikan ke tanaman. Jadi akan cepat direspon karena dari bakteri yang ada pada bintil akar itu akan lebih bagus posisinya. Nah, ini bisa dikocok seperti ini kalau mau lebih cepat. Ini baru 1 minggu sudah seperti ini, dan akan bisa digunakan setelah 1 bulan. Bahkan jika aktivatornya bagus, itu bisa kurang dari 1 bulan, 2 minggu atau 3 minggu itu sudah bisa digunakan. Dan cara penggunaannya nanti juga hasil akhirnya nanti akan saya berikan. Bagaimana ada beberapa hasil yang dari penggunaan atau pembuatan pupuk cair ini, ada beberapa hasil, cuman nanti kita ada tahapan-tahapan yang berbeda akan menghasilkan kualitas yang berbeda juga. Nah, nanti bagaimana nanti akan saya berikan untuk hasilnya, untuk hasil yang berbeda. Nah, ini sudah bagus posisinya seperti ini. Nah, bagaimana ketika tadinya nasinya banyak, itu jangan sampai melebihi kapasitas yang ada pada tabung ini, pada wadah ini. Jadi maksimal itu harus ada sisa udara. Ya, harus ada sisa udara. Harus ada sisa udara untuk bakteri ini biar lebih cepat. Terus yang lebih bagus, kenapa harus air hujan? Karena air hujan itu lebih cepat untuk reaksi bakteri, terus juga untuk mempercepat
kayak bintil akar tadi, mempercepat reaksi, juga mempercepat menambah kualitas pada nutrisi ini sendiri. Nah, itu sementara itu untuk tahap awal. Nanti saudaraku sekalian, jika sudah seperti ini dalam waktu 1 minggu, itu nanti terus bertahap, makin banyak, itu sudah bisa digunakan untuk musim depannya lagi. Dan ini bisa juga berfungsi sebagai insektisida atau fungisida. Nah, nanti ada beberapa bagian, nanti saya akan uraikan di video berikutnya. Untuk sementara tahap awal ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.